Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bapak di pelajaran PAI. Untuk kelas 9, di pertemuan awal kita sudah membahas tentang akhlak yang baik. Di antaranya adalah optimis. Untuk bab yang kedua ada beberapa pembahasan, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk yang kedua yaitu ikhtiar. Sebelum kita membahas ikhtiar, ketiga sifat yang baik ini ada kesinambungan atau istilahnya nyambung dari sifat optimis, kemudian ikhtiar, dan yang terakhir adalah tawakal. Maksudnya ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarungi kehidupan ini, Dia sarankan kita sebagai manusia memiliki sifat optimis. Apa yang kita lakukan, yakin bahwasanya suatu saat Allah akan memberikan sebuah keputusan dari apa yang kita lakukan. Dengan syarat apa? Dengan syarat ada ikhtiarnya. Jadi ada usahanya. Tetapi ketika kita sudah optimis, kemudian ikhtiar, tetap kita jangan putus asa. Tapi kita harus tawakal. Karena kita pembahasan yang kedua yaitu sifat ikhtiar. Yang disebut ikhtiar itu adalah kita berusaha secara bersungguh-sungguh untuk mencapai sebuah harapan, sebuah keinginan atau cita-cita yang sudah direncanakan oleh kita. Nah, ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka harus dan wajib orang tersebut berusaha atau berupaya untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Sebagai contoh, yang pertama ada orang yang ingin pandai atau kalian yang ingin pandai, maka ikhtiarnya, usahanya adalah rajin belajar. Kemudian yang kedua ada orang yang ingin hidup berkecukupan, ya jelas dia ikhtiarnya, usahanya adalah rajin bekerja. Ketika dia melaksanakan usahanya dengan rajin, ulet, sabar, yakin Allah itu kan maha melihat, suatu saat Allah akan memberikan rezeki yang lebih dari apa yang kita lakukan. Kemudian ada lagi orang yang ingin memiliki tabungan, maka syarat ikhtiar yang harus dia lakukan adalah ketika dia mendapatkan rezeki, ketika dia mendapatkan sebuah keberuntungan, maka dia harus bersifat hemat. Nah, artinya hemat itu antara pengeluaran dan pemaksuan itu harus seimbang. Kemudian usaha-usaha tersebut ini merupakan bagian yang terpenting yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak dibenarkan kita sebagai manusia mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mempunyai angan-angan, tetapi dia hanya berdiam diri, nunggu nasib saja kumaha brehna. Ini salah, tapi kita tetap harus berusaha, harus ikhtiar. Kemudian usaha tersebut harus diikuti atau dibarengi dengan yang namanya doa. Usaha tanpa doa akan sia-sia. Begitu juga sebaliknya. Kita mendoa terus, tapi ikhtiarnya tidak ada, tetap Allah tidak akan mengabulkan segala keinginan, segala hajat kita. Ya. Nah, sekalian, ikhtiar ini bukan hanya sebagai usaha saja atau semata-mata usaha untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang tengah membelit kehidupannya. Tetapi ikhtiar itu adalah konsep Islam dalam cara berpikir ketika kita mengatasi sebuah permasalahan. Nah, di dalam ikhtiar terkandung sifat takwa, yakni bagaimana kita menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan apa yang baik menurut agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian menjadikannya sebagai pilihan apapun konsekuensinya. Dan meskipun ya tidak populer atau
terasa berat untuk dilakukannya. Kemudian bentuk-bentuknya apa saja sih? Ya, sebagai muslim kita harus mengenal bentuk-bentuk perilaku ikhtiar agar kelak dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bentuk perilaku ikhtiar yang harus diamalkan oleh kita, yang pertama, kita mau bekerja keras dalam mencapai harapan-harapan atau cita-cita. Kemudian selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Sudah Bapak katakan, jadi optimis selalu menghadapi kehidupan. Yakin suatu saat Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Ya, harus yakin apa yang kita lakukan pasti hasilnya akan baik. Lalu disiplin dari apa yang kita lakukan dan tanggung jawab juga apa yang kita lakukan. Kemudian giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, apapun pekerjaannya, berapapun penghasilannya, kita terima dengan penuh kebarokahan. Dan yang terakhir, ketika kita sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, maka berlatih dengan rajin, belajar dengan rajin untuk meraih apa yang diinginkan dan cita-citakan. Yakin apa yang kita lakukan dengan rajin berlatih, dengan rajin belajar, pasti hasil dari apa yang kita lakukan itu akan maksimal. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib membiasakan diri untuk berikhtiar. Setiap perilaku ikhtiar itu akan memberikan kemampuan dalam menghadapi semua godaan atau tantangan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, dalam ikhtiar atau dalam usaha itu harus memperhatikan koridor-koridornya. Apa? Yang pertama, kita secara konsisten untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Kemudian melawan sikap malas dalam bentuk apapun. Orang yang malas itu jauh dari rezekinya Allah. Tapi ketika orang rajin, berapapun yang dia dapatkan lalu dia syukuri, maka itu ya akan mempertahankan kehidupan dia sendiri. Kemudian sekali lagi tidak mudah putus asa, ya optimislah. Kemudian berdoa selalu kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Kemudian tetap semangat, rajin dalam melakukan usahanya, tekun melaksanakan tugasnya, cerdas memanfaatkan waktu-waktu yang luangnya. Lalu tetap kita harus dibarengi dengan tekad dan semangat untuk memajukan apa yang kita lakukan. Sebagai siswa, bagaimana kita menumbuhkan semangat ikhtiar? Ya, ikhtiar sendiri itu berarti syarat untuk mencapai maksud atau upaya untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Nah, cara menumbuhkan semangat ini tetap innamal a'malu binniyat, berarti diniatan dari awal, berusaha untuk berusaha menjadi yang lebih baik. Nah, dengan adanya niat kita akan terdorong, kita akan bertekad dan sebaik mungkin untuk apa yang kita lakukan untuk mencapai hal yang kita inginkan. Maka kunci dari ikhtiar itu adalah niatan di dalam diri kita yang harus dimatangkan terlebih dahulu. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian yang terakhir adalah apa sih manfaatnya dari seorang muslim yang selalu berusaha, yang selalu ikhtiar, lalu dia akan memiliki dampak positif dari apa yang dia lakukan. Apa dampak positifnya? Yang pertama, merasakan kepuasan batin. Kenapa? Karena telah berusaha dengan semaksimal mungkin, sekuat tenaga apa yang dimiliki oleh kemampuannya sendiri. Kemudian dia itu akan merasa terhormat di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kemudian dia dapat berhemat karena merasakan susahnya bekerja tersebut. Maka untuk mengeluarkan hartanya itu akan penuh pertimbangan. Yang keempat, orang yang rajin berikhtiar, berusaha, itu tidak mudah untuk putus asa. Yang kelima, menghargai jerih payahnya dan jerih payah orang lain. Sekali lagi, dari manfaat yang kita dapatkan dari ikhtiar tersebut,
Itu salah satunya adalah menghargai jeripayah dan jeripayah orang lain. Kemudian dia hidupnya tidak menggantungkan diri kepada orang lain, tetapi dia optimis apa yang dia lakukan dengan usaha yang baik, suatu saat Allah akan memberikan rezeki yang lebih. Dan yang terakhir, menyelamatkan akidahnya karena tidak bebas bertawakal kepada makhluknya. Itu mungkin pembahasan tentang poin yang kedua tentang ikhtiar. Jadi kesimpulannya, setelah kita memiliki niatan di dalam diri kita, lalu kemudian kita yakin, optimis apa yang kita lakukan dibarengi dengan ikhtiar, maka suatu saat Allah akan memberikan rezeki apa yang kita lakukan. Camkan itu. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, niatan kita yang baik, cita-cita kita yang sudah dicantumkan, kemudian suatu saat pasti sekali lagi Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.